Setelah kepergian Shiv meninggal, Anandi melahirkan seorang bayi kembar yang dia beri nama Shivan dan Nandini. Anandi mengurus kedua bayinya tersebut dengan penuh kasih sayang bersama keluarga Shekhar. Hingga di usia bayinya 4 bulan, sebuah malapetaka menyerang mereka. Anandi harus berpisah dengan Nandini, anak perempuannya, yang dijadikan sebagai pengantin anak yang menikahi putrinya. Kehidupan bayi perempuan Anandi dan Shiv tersebut seharusnya tidak merasakan penderitaan jika kedua orang tuanya berada di sampingnya. Singkat waktu 11 tahun kemudian, Nandini, nama pemberi ayah ibunya, diganti oleh Ahiraj yang diberi nama dengan nama panggilan Nimboli. Hingga 11 tahun berlalu, Anandi pun tak mengetahui di mana keberadaan putrinya itu. Ahiraj memboyong anak istrinya pulang ke kampung di tempat yang terpencil. Semenjak ia menjadi buronan polisi karena menculik Nandini. Nandini yang telah berubah nama menjadi Nimboli tersebut pun tinggal di lingkungan yang tertinggal. Dia pun menikah dengan anak laki-lakinya tersebut yang bernama Kundan. Di rumah suaminya itu, Nimboli seringkali menerima perlakuan kasar, baik itu dari sang ayah mertua, ibu mertua, ataupun dari kundannya sendiri. Walaupun tumbuh kembang di lingkungan yang tertinggal, Nimboli tumbuh menjadi gadis yang ceria, baik hati, cantik, dan tenang. Nimboli menggambarkan bagaimana ibunya Anandi masa kecil dulu yang sangat pintar dan baik hati. Di pagi itu perayaan Holi tengah berlangsung. Nimboli membuat jebakan nakal untuk bisa mengerjai suaminya Kundan. Ia mewarnai wajah Kundan saat tertidur pulas dengan warna Holi menyerupai bentuk kumis. Nimboli membangunkan Kundan dan melihat semua orang tertawa geli melihat dirinya. Kundan mengejar Nimboli yang berlari bahagia, namun tetap saja Kundan terjebak dalam permainan warna tersebut. Dia menaruh ember berisi air di atas pintu, berharap Kundan terjebak, namun sayang sekali air tersebut menimpa adik Ahiraj atau bibi Kundan yang janda. Melihat hal itu, Ahiraj pun mengamuk karena kondisi mereka mengharamkan seorang janda tersentuh warna Holi. Ahiraj pun mendekati Nimboli hendak menamparnya, namun bibi melindunginya. Apa kau mengerti jika surga istri adalah di kaki suaminya? Apa kau paham kau harus menjadikan suamimu dewamu? Bentak Ahiraj. Ahiraj menarik tangan Kundan, membawanya pergi. Nimboli meminta maaf karena telah menjatuhkan warna kepada sang bibi. Kundan merasa terhina, terlebih lagi ayahnya meremehkan karena kalah dari Nimboli. Kundan ingin membalas Nimboli, ia mencari kesempatan agar istri kecilnya tersebut mendapatkan balasannya.
Kundan menarik Nimboli, kemudian mengambil serbuk hoki berwarna merah dan menggosokkannya dengan kasar ke wajah istrinya. Kundan tidak melepaskannya. Dia meluapkan kekesalannya kepada Nimboli, hingga bubuk warna itu masuk ke tenggorokan Nimboli hingga dia terbatuk-batuk kesakitan. Nimboli bergegas membuka keran air dan meminumnya serta membasuh wajahnya. Ia pun menangis dan Kundan bahagia melihat penyiksaan tersebut. Sedangkan Ahiraj dan keluarga yang lain tengah bersenang di luar. Jika melihat Nimboli dan Kundan mengingatkan kita kepada Anandi dan Jagdish dahulu. Namun yang membedakannya adalah keluarga Jagdish, orang terpandang dan sangat mencintai Anandi. Sedangkan kisah Nimboli setelah beberapa tahun kemudian, lantas bagaimana dengan nasib kembaran serta Anandi dan Jagdish ya? Dan dilanjutkan setelah Anandi memikul beban dan penderitaan sendiri dalam membesarkan anak kembarnya yang masih kecil. Suatu hari malapetaka tidak bisa dihindari saat bayi perempuan yang bernama Nandini hilang diculik penjahat. Kakek Shiv kemudian akan membawa keluarganya ke Singapura dan tidak bisa dibatalkan karena urusan bisnis yang sangat mendesak. Nah guys, sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di like, komen, dan jangan lupa di subscribe ya. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, karena itu akan berlangganan dengan channel ini. Channel yang akan menyajikan berita terbaru terupdate mengenai Balika Padu tentunya ya. Jangan di skip-skip biar nggak ada yang ketinggalan atau kesalahpahaman ya. Lanjut, kakek mengumpulkan semua orang termasuk Anandi dan dia mengatakan bahwa kepergiannya tidak bisa ditunda lagi. Kakek mengajak Anandi untuk ikut, tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin menetap hingga dia menemukan keberadaan anak perempuannya Nandini. Semua orang pun terdiam dan memaklumi apa yang dimaksud Anandi karena tentu dia sangat merindukan anaknya dan khawatir dengan dirinya. Minu mengatakan bahwa Anandi bisa menyusul kapan saja. Jika dia sudah siap untuk menyusul, maka dia akan menelpon Anandi. Semua orang pun sedih mengalami keadaan bahwa mereka akan terpisah dengan Anandi, Shivan, dan Amol. Dan keesok harinya semua orang telah bersiap dengan tas bawaan mereka yang akan pergi ke Singapura. Kakek terdiam dan dia kemudian menelpon Kalyani dan cukup lama berbincang dengannya untuk pamit pergi ke Singapura. Kakek pun ternyata meminta Kalyani untuk datang membawa Anandi dan anaknya untuk tinggal dengan dirinya. Kalyani kemudian tiba-tiba ke kediaman Shekhar bersama Jagdish untuk segera membawa Anandi bersama anaknya ke Jaitsar. Kakek pun kemudian memanggil Anandi untuk bertemu dengan Kalyani. Dan Jagdish dia kaget melihat Kalyani. Lalu dia memeluknya sambil menangis sedih terharu. Kakek mengatakan bahwa dia menerima keputusan Anandi untuk menetap di India. Tapi dia tidak bisa tenang pergi jika Anandi tidak bersama orang yang tepat.
Kakek meminta Anandi untuk ikut tinggal bersama Jagdish, nenek Kalyani, karena dia yakin bahwa Kalyani bisa menjaga Anandi, Shiphan, dan Amol. Anandi syok dan serba salah karena dia harus tinggal di mana, sedangkan rumah peninggalan Shiv sangat berharga bagi dirinya. Jagdish pun meminta Anandi untuk tinggal dengannya. Mereka pun akan mencari anaknya dari Jaitsar, karena bersama mereka semua akan lebih mudah. Kalyani pun mengatakan kepada Anandi bahwa rumah besar di Jaitsar adalah rumah dirinya juga. Dia selalu meminta Anandi untuk berkemas. Anandi berlinang air mata menangis dan pergi ke kamarnya untuk mengemasi semua baju dan barangnya, karena dia akan segera pergi ke Jaitsar. Semua orang kemudian berada di halaman rumah untuk melepas kepergian kakek dan semua keluarga lainnya. Kakek memberikan berkas warisan berupa rumah untuk Anandi dan mereka pun pergi meninggalkannya. Nenek pun hendak membawa Anandi pulang ke Jaitsar, namun Anandi meminta waktu untuk masuk di dalam rumah. Kemudian Anandi pun menangis lagi, membayangkan masa indahnya dengan suaminya itu. Dia kemudian menyusuri setiap ruangan rumah dan mengingat hari-harinya bersama Shiv. Dan dia mulai menangis dan merenungi lagi bagaimana kejadian indah bersama suaminya itu. Nah guys, segitu aja ya berita terbaru terupdate mengenai Balika Vadu. Jangan lupa nantikan video terbarunya ya. Dan jangan lupa untuk berlangganan, klik subscribe ya. Dan jangan lupa di komen dan share ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian juga bergabung di channel ini. Selamat jumpa kembali di lain waktu, lain video ya teman-teman. Jangan lupa untuk sehat selalu dan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.